أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Semoga ibadah yang kita mulai pada hari ini, kebaikan yang kita mulai pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasanya kita berselawat dan mengucapkan salam untuk beliau, kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sejarah para sahabat, di mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sejarah perjalanan seorang sahabat yang mulia, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan inilah penutup sahabat yang ke-10 atau 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam deretan satu hadis. Dan sahabat yang ke-10 itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita sudah jelaskan sejarah tentang beliau, termasuk tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia tersebut. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan berpindah kepada sahabat yang lain. Sahabat yang memiliki jasa sangat besar. Beliau adalah dai yang pertama, pendakwah yang pertama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Di saat itu belum dikenal dengan Madinah. Di saat itu lebih dikenal dengan Yathrib. Nanti akan berubah nama Yathrib ini menjadi Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah di kota Yathrib tersebut. Lalu kota Yathrib itu dinamakanlah Madinah, yaitu kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau seorang sahabat yang pertama sekali diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yathrib ini. Dan di tangan beliaulah, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan beliau inilah orang-orang Yathrib keseluruhannya masuk dalam agama Islam dan mendapatkan hidayah Islam. Hampir tidak terdapat satu kakak pun, ini maksudnya penduduk asli kota Yathrib, kecuali mereka mentauhidkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Mus'ab bin Umair
beliaulah sahabat tersebut, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, sisi yang beliau sangat menonjol yang ada pada diri beliau adalah beliau ini seorang pemuda. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus beliau sebagai da'i, sebagai pendakwa di kota Yathrib, bukan seorang yang sudah berusia yang matang usianya. Bukan seseorang yang memiliki pengalaman yang telah banyak di dalam menghadapi masyarakat. Dia seorang pemuda. Bahkan dalam sebuah riwayat, kira-kira umurannya sekitar 18. Belum sampai beranjak di usia 20 tahun. Kalau di zaman kita, ini usia yang seperti ini adalah usia anak muda yang masih labil lah. Kalau bahasa kita. Tapi tidak dengan Mus'ab bin Umair. Di usia yang segitu, beliau memiliki kecerdasan dalam berpikir. Beliau memiliki pengalaman-pengalaman di saat beliau bertemu dengan beberapa suku-suku dan bangsa-bangsa. Sehingga beliau ini sangat mudah untuk bermasyarakat nanti di kota Yathrib. Baik para hadirin yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas nasab terlebih dahulu, jalur keturunan beliau. Mus'ab, ayahnya bernama Umair. Kemudian kakeknya bernama Hashim. Kemudian kakek yang seterusnya bernama Abdu Manaf dan bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Qurashi. Jadi beliau ini seorang sahabat yang juga nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek yang nomor 3. Di kakek yang nomor 3. Jadi dia bersaudara dengan Rasulullah SAW kira-kira sepupu yang keempat. Jadi ada saudara sepupu, jadi sepupu yang kedua, sepupu yang ketiga, sepupu yang keempat lah kalau kita. Artinya beliau itu nanti akan ketemu jalur nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek yang ketiga. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nama ibu beliau adalah Fatimah. Fatimah al-Amiriyah, al-Qurashiyah, al-Kinaniyah. Dan ibunya Fatimah ini sebelum akhir hayatnya beliau menerima dakwah Islam. Yang sebelumnya beliau sangat memusuhi Islam, bahkan memusuhi siapa saja yang memeluk agama Islam, termasuk anak dan putra tercintanya tersebut. Ya kan kita kisahkan bagaimana permusuhannya terhadap anak yang dulu menjadi buah hati yang beliau cintai. Bahkan kecintaannya terhadap anaknya tersebut sampai pada usia remaja. Namun ketika anaknya di usia remaja memeluk agama Islam, kecintaannya berubah 180 derajat menjadi kebencian yang sangat besar kepada anaknya. Nah, Fatimah al-Amiriyah ini dia seorang wanita yang bangsawan, bukan wanita biasa. Wanita yang memiliki kedudukan yang sangat besar. Wanita yang memiliki harta benda yang sangat banyak, kaya raya. Ibu Mus'ab bin Umair ini. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat diceritakan, saking terhormatnya seorang wanita ini, Fatimah ini, saking diseganinya seorang Fatimah ini, sampai-sampai hak rumah tangga itu beliau yang menentukannya. Biasakan kalau hak cerai itu yang menentukan suami. Pada masa beliau, hak cerai, apapun keputusan yang ada di rumah tangga itu diputuskan oleh ibunya ini Fatimah. Ini saking cerdasnya seorang perempuan tersebut, saking kaya rayanya, memiliki kedudukan yang sangat besar di masyarakatnya, sehingga keputusan apa saja di rumah tangga itu ada pada seorang Fatimah ini. Nah, para hadirin yang hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada akhirnya memang beliau ini akan mendapatkan hidayah walaupun masih khilaf
terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai tentang Fatimah ini apakah ia mendapatkan hidayah Islam atau tidak. Tapi ada beberapa riwayat para ulama yang menjelaskan bahwa beliau masuk Islam nanti sebelum terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Dan beliau termasuk seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ciri fisik yang dimiliki oleh Mus'ab. Mus'ab ini adalah seorang sahabat yang lebih cenderung mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya, warna kulitnya, kegagahan dan kegantengannya itu agak mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan di sini di usia yang beliau masih muda, beliau itu saking cinta dan sayangnya seorang ibu kepada beliau, pakaian yang terbaik yang diberikan oleh ibunya. Kemudian di pakaian tersebut dibumbui dengan wewangian yang sangat semerbak. Sampai-sampai masih 10 meter sebelum Mus'ab ini hadir di khalayakan orang ramai, orang akan bisa mencium bau parfumnya. Ini pasti Mus'ab sebentar lagi akan hadir. Orang-orang akan tahu bahwa ketika Mus'ab pergi dari majelis itu, parfumnya masih tinggal di majelis tersebut. Kalau seandainya Mus'ab melewati sebuah jalan yang Mus'ab sudah tidak ada lagi di jalan itu, lalu dilewati oleh seorang akan tahu bahwa jalan ini tadinya dilewati oleh Mus'ab. Kenapa? Karena parfumnya itu sangat wangi. Dan parfumnya itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang biasa. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh Mus'ab ini dari segi duniawi sudah tidak adalah yang bisa membandinginya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semua fasilitas dunia diberikan oleh ibunya. Dari kendaraan yang mewah, yang bagus, rumah, tempat tinggal, makanan, pakaian, apa saja yang diinginkan oleh Mus'ab pasti akan ditunaikan oleh ibunda tercintanya. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pakaian beliau memiliki pakaian yang bermerek lah kalau di zaman sekarang. Dan harganya jutaan rupiah. Apalagi di zaman itu memang pakaian terjelek saja harganya mahal. Apalagi pakaian itu tergolong sangat bagus. Maka harganya pun akan lebih tinggi lagi. Kemudian kulitnya itu halus. Kalau biasanya kan kulit halus itu identik dengan perempuan. Tapi karena memang beliau ini adalah seorang anak yang tidak pernah bekerja dengan pekerjaan yang keras. Beliau adalah seorang anak yang hidup di atas kemewahan. Jadi beliau ini memiliki kulit yang sangat halus. Warna kulitnya sangat indah, putih, bersih. Agak miriplah dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawakan tubuhnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Artinya dia memiliki postur tubuh yang sedang-sedang saja. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kisah keislamannya. Tidak banyak tentang kisah beliau di zaman jahiliyah karena beliau ini masuk Islam di usia yang remaja. Jadi tidak ada sejarah yang mencatat tentang sejarah-sejarah sebelum beliau memeluk agama Islam. Jadi kita langsung saja kepada sejarah atau kisah di mana beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan sejarah beliau masuk dalam agama Islam itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu mutar-mutar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Mus'ab bin Umair ketika mendengar Nabi SAW Muhammad diangkat menjadi Rasul, seketika itu dia datang mencari tahu siapa Muhammad tersebut. Ketika dia dapatkan bahwa Muhammad ketika itu berada di suatu pesantren yang pertama sekali di zaman Rasulullah SAW, dan pesantren ini masih dalam keadaan diam-diam, tidak secara terbuka. Rasulullah SAW berdakwah karena diincar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga pesantren tersebut dicari tahu oleh Mus'ab bin Umair. Ketika dapat pesantren tersebut nama Darul Arqam. Ketika dapat pesantren tersebut,
Beliau pun langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menunggu. Bahkan beliau tidak menganalisa. Beliau tidak mencari tahu siapa Muhammad, bagaimana agama yang dia bawa. Yang dia tahu bahwa Muhammad sosoknya adalah sosok seorang yang dikenal sebelum diangkat menjadi rasul, tidak pernah berdusta. Bahkan dia seorang yang diamanahi sesuatu yang berharga tanpa ada dan tidak pernah mengkhianatinya, sehingga Mus'ab bin Umair langsung seketika memeluk agama Islam tanpa ada muqaddimah. Beda dengan sahabat-sahabat yang pernah kita bahas terdahulu seperti Umar bin Khattab. Terlalu panjang sejarah beliau untuk mendapatkan hidayah Islam ini. Tapi beda dengan Mus'ab bin Umair. Di usia yang begitu relatif remaja, masih usia muda, tapi ketika hidayah Islam itu datang pada dirinya, dia tidak menunggu lama. Dia langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat. Namun ketika itu beliau menyembunyikan keislamannya karena takut kepada ibunya. Ibunya ternyata seorang perempuan yang baik, akan semakin baik kalau memang anaknya ini tidak bermasalah. Tapi kalau anaknya ini bermasalah, nakal, anaknya ini tidak mendengarkan ibunya, tidak patuh sama ibunya, dia akan semakin galak, bahkan lebih galak daripada ibu-ibu yang lain. Sehingga Mus'ab bin Umair khawatir jika keislamannya diketahui oleh ibunya. Diam-diam dia menemui Rasulullah. Diam-diam belajar sama Rasulullah. Diam-diam dia mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diam-diam dia beribadah salat di belakang Ka'bah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun berapa lama Mus'ab harus bertahan untuk menyembunyikan agamanya? Ternyata tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Utsman bin Talha. Lalu nanti pada akhirnya Utsman bin Talha ini juga akan masuk ke dalam agama Islam radhiyallahu taala anhu. Tapi di saat itu beliau belum mendapatkan hidayah Islam. Dialah orang yang pertama sekali melaporkan kepada ibunya, bahkan kepada kaum yang satu suku dengan Mus'ab ini. Utsman bin Talha yang melaporkan kepada ibunya bahwa Mus'ab bin Umair telah murtad. Kalau dalam bahasa mereka adalah soba. Soba ini adalah seseorang yang meninggalkan ajaran agama nenek moyangnya. Jadi kalau bahasa kita murtad, keluar dari agama Islam. Bahasa mereka adalah saba. Nah, para hadirin hadirat oleh Allah SWT, Utsman melapor kepada ibunya. Wahai Fatimah, kamu tahu Mus'ab bin Umair? Ada apa dengan dia? Dia telah murtad dari agama nenek moyang kita. Seketika itu ibundanya begitu sangat marah. Dan dia perintahkan pegawai-pegawainya, kaumnya ketika itu untuk menangkap Mus'ab. Ditangkap, diseret Mus'ab tersebut. Setelah diseret, dia dipenjara, dikerangkeng, sehingga dia tidak bisa bergerak. Bahkan tidak hanya itu, beliau disiksa. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat diceritakan penyiksaan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Mus'ab, yang tadinya kulit beliau yang begitu halus, putih, itu berubah menjadi warna merah dan lebam. Akibat dari bekas-bekas siksaan, pukulan, cambukan, tendangan, tamparan. Semua jenis pukulan itu diterima dan didapati oleh Mus'ab bin Umair. Dan pukulan itu bukan dari orang lain. Tapi pukulan itu didapatkan dari ibunya dan dari pegawai-pegawai ibunya atas izin dan perintah dari ibunya tersebut. Ini luar biasa ujian dan cobaan yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menakjubkan dari kisah Mus'ab bin Umair, begitu galaknya seorang ibu, begitu kejamnya seorang ibu kepada beliau, tidak pernah terdapat dalam sebuah riwayat pun ada ucapan kasar yang terlontar dari mulut Mus'ab pada ibunya. Dia tidak pernah mengatakan ibu kurang ajar, ibu orang kafir yang menghalangi seseorang
untuk beribadah kepada Allah. Hampir tidak terdapat dalam sebuah riwayat yang Mus'ab bin Umair ini mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibunya, walaupun dia mendapatkan siksaan yang sangat berat dari sang ibu tersebut. Dan ini yang hampir tidak kita dapati pada anak-anak remaja kita di saat ini. Kita lihat banyak anak-anak remaja kita, ibunya bukan seorang yang kafir. Ibunya bukan seorang yang musyrikah, bukan pelaku syirik. Ibunya adalah seorang yang bertauhid. Dia terlahir dari seorang ibu yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia dibesarkan oleh ibu yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketika dia besar, na'udzubillah, hampir tidak kita dengarkan ada remaja di saat ini yang dia bisa bertutur kata yang baik, yang sopan kepada kedua orang tuanya. Berbeda sekali dengan Mus'ab bin Umair. Padahal ibunya seorang musyrikah, seorang kafir. Kemudian di saat itu dia mendapatkan siksaan yang luar biasa dari seorang ibu. Namun penghormatannya terhadap kedua orang tuanya masih terus dia lakukan walaupun berbagai macam ujian dan cobaan yang dia dapatkan. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak kuatnya di awal-awal Islam itu datang, ada beberapa kaum muslimin yang masih hitungan jari, ada sekitar 5-6 orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW memeluk agama Islam. Tapi yang segelintir orang yang masuk dalam agama Islam ini mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu besar. Kita tahu kisah Yasir dan keluarganya. Kemudian kita tahu kisah Bilal bin Rabah. Bagaimana ujian-ujian yang mereka dapatkan ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu dengan Mus'ab bin Umair. Saking tidak kuatnya para sahabat-sahabat ini, ada seorang sahabat yang namanya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ini juga seorang sahabat yang awal mula Islam itu datang, beliau menerima hidayah itu. Namun Khabbab ini bukan siapa-siapa, bukan orang yang terpandang seperti Abu Bakar, bukan orang yang termulia seperti Umar. Khabbab ini juga sama kondisinya seperti Bilal, seperti Yasir, seorang yang lemah, tidak memiliki kedudukan di masyarakat, seorang hamba sahaya yang apabila dia masuk dalam agama Islam, semua orang-orang akan memperlakukan dirinya tidak seperti manusia layaknya. Nah, ketika itu Khabbab bin Al-Arat datang ke Rasulullah SAW mengadukan permasalahan ini. Ya Rasulullah, ketika itu Rasulullah berada di depan Ka'bah, bernaung di bawah Ka'bah. Ala tastansiru lana? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan kepada kami? Ala tad'ullaha lana? Tidakkah engkau minta kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami? Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kana ar-rajulu fi man qablakum. Tahukah kalian umat-umat terdahulu sebelum kalian? Sebelum kalian ada umat-umat terdahulu. Jadi ini bukan hanya di zaman kita saja kita tersiksa dalam menyelamatkan agama kita. Umat-umat terdahulu, kata Rasulullah, ada yang lebih parah daripada kalian. Dijelaskan oleh Rasulullah, ada 2 contoh yang dicontohkan Rasulullah. Ada seseorang di zaman terdahulu, mereka beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dikubur sampai sedada. Kalian sudah sampai seperti itu tingkat siksaannya? Tidak hanya dikubur sampai sedada. Kata Rasulullah SAW, orang tersebut digergaji kepalanya hingga terbelah 2. Dikubur sampai sedada, tidak bisa bergerak, sehingga akan mudah bagi orang untuk menggergaji kepalanya. Dan menggergaji kepalanya itu bukan sekedar sampai dia mati, sampai terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian tahu bahwa sebelum kalian juga ada disiksa, yang mereka dikuburkan sampai sedada, sampai seleher, lalu kemudian kepalanya disisir dengan sisir besi yang sangat tajam, sehingga kulit-kulit kepalanya itu terangkat, lalu terlihatlah tengkorak-tengkorak kepalanya. Sudah sampai sedemikiankah siksaan yang kalian hadapi? Sehingga kalian
terlalu tergesa-gesa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah mengatakan sabar. Intinya Rasulullah ingin mengatakan kepada mereka sabar dulu. Namun karena memang siksaan itu sangat kuat dan dikhawatirkan karena siksaan yang begitu berat tersebut, mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Lalu pada akhirnya Rasulullah SAW berikan solusi. Solusinya adalah mereka harus menyelamatkan agama mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Saat ini dikenal dengan Ethiopia. Berhijrahlah, termasuk yang ikut hijrah di sana adalah Mus'ab bin Umair. Padahal Mus'ab bin Umair ketika itu dikerangkeng dengan kerangkeng yang sangat kuat, di penjara. Namun karena memang Mus'ab bin Umair ini selain memiliki kecerdasan dalam berpikir, dia juga memiliki badan yang sehat dan kuat. Dia juga memiliki kekuatan. Jadi bukan orang kaya yang kalau bahasa kita anak maminya, tidak. Dia orang kaya tapi memiliki kekuatan, tenaga. Sehingga dia bisa melarikan diri dari penjara yang begitu ketat penjagaannya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya siksaan yang dihadapi oleh orang-orang lemah dari kaum muslimin di awal-awal Islam itu datang, mereka diberikan izin oleh Rasulullah SAW ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka yang disebut dengan hijrah. Lalu tidak berapa lama kemudian sampai di sana, hitungan bulan, belum sampai setahun, 6 bulan, 7 bulan, kemudian mereka mendapatkan kabar. Kabar itu sebenarnya tidak benar, hoax lah dalam bahasa kita. Bahwa penduduk kota Mekah telah beriman kepada Rasulullah SAW. Karena memang mereka hijrah ini ingin menyelamatkan agama mereka, tapi di sisi lain mereka rindu kepada Rasulullah SAW. Mereka rindu dengan taklim, kajian-kajian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka terdorong untuk kembali ke kota Mekah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan berita bahwa penduduk Mekah tidak lagi memusuhi Rasulullah. Bahkan penduduk Mekah keseluruhannya telah memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah Islam. Ini membuat mereka gembira. Lalu kemudian mereka harus pulang lagi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, apa yang mereka dapatkan, berita yang mereka dengarkan, itu tidak benar dengan kejadian yang sesungguhnya. Lalu Mus'ab bin Umair diberikan ujian yang sangat berat lagi. Ujian yang beliau tadi sudah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, lalu kemudian kembali ke kota Mekah. Ujian tersebut bukan berupa siksaan, tapi berupa kemewahan dunia yang ditawarkan kembali oleh ibunya. Sampai-sampai ibunya berkata, celaka engkau wahai Mus'ab. Engkau berbulan-bulan meninggalkan sang ibu. Seorang ibu tentu sekejam apapun, semarah apapun kepada anak, dia tetap mengakui itu adalah anaknya. Tetap rasa rindunya ada kepada anaknya. Dia mengatakan kepada Mus'abnya, celaka engkau wahai Mus'ab. Engkau berbulan-bulan pergi meninggalkan kampung halaman, lalu kau sampai kampung halamanmu, bukan ibumu yang pertama sekali kamu temui. Malah kamu pergi menemui Muhammad. Tidakkah engkau menghargai saya sebagai seorang ibumu? Apa kata Mus'ab menjawab? Wahai bunda, tidak ada orang yang berjasa di muka bumi ini sebesar engkau wahai bunda. Engkaulah yang telah mengeluarkanku dari rahimmu. Lalu engkaulah yang membesarkanku dengan kasih sayangmu. Dan ini tidak akan mungkin dapat aku balas. Dan tidak akan mungkin dapat aku bayar. Gak mungkin aku bisa ganti jasa-jasamu ini wahai bunda. Tapi sungguh jasa Muhammad lebih besar daripada jasamu wahai bunda. Engkau hanya sekedar mengeluarkanku dari rahimmu lalu membesarkanku. Tapi Muhammad SAW, dia memiliki jasa besar daripada itu. Dia mengeluarkanku dari kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang menerang yang dipenuhi dengan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad yang telah mengeluarkanku dari siksaan-siksaan neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jasa ini lebih besar daripada jasa yang kau miliki wahai ibunda. Baik, kata ibundanya. Akhirnya ibundanya kalah dalam berdiskusi. Namun ibundanya menawarkan kembali. Tidakkah engkau menginginkan fasilitas-fasilitas yang dulu aku berikan kepadamu? Kalau engkau ingin makan apa saja yang kau inginkan, saya akan sediakan.
Kalau bahasa kita, restoran mana saja yang kamu ingin makan di sana, silakan. Tidak kau ingin memiliki kendaraan-kendaraan yang bagus, kendaraan mana saja yang kau inginkan, beli, aku akan belikan. Tidak kau ingin menginap tempat yang nyaman, yang indah. Kalau bahasa kita, di hotel mana saja, berbintang berapa yang kau ingin tinggal nginap di sana, di apartemen apa saja yang kau ingin beli, silahkan. Bayangkan, pakaian apa saja yang kau beli, silahkan. Tapi itu semua tidak diterima oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tidak sama sekali tergoda dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh ibundanya tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencoba untuk mencari pertolongan lagi. Beliau pada akhirnya pergilah ke Taif dengan beberapa para sahabat. Rasulullah mengira bahwa nanti penduduk Taif bisa menerima dakwah beliau. Namun kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima, bahkan Rasulullah dilempari dengan bebatuan, beliau diludahi, beliau diejek-ejek, dicerca, dihina oleh penduduk Taif. Bahkan beliau harus lari terbirit-birit karena dilempari dengan bebatuan-bebatuan yang sangat menyakitkan diri beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau datang ke Taif dalam keadaan pakaian bersih putih, pulang dari Taif, pakaian itu berlumur dengan darah. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencoba menyelamatkan agama para sahabat-sahabatnya yang lemah. Sehingga pada akhirnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat yang lemah ini diizinkanlah untuk berhijrah ke Madinah. Sebelum izin itu secara terang-terangan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 12 para sahabat, 12 orang yang mereka ini adalah orang Yasrib asli. Orang Yasrib asli datang ke kota Mekah untuk berhaji. Namun ketika mereka berhaji bertemu dengan Muhammad tawarkan dakwah Islam, dia sampaikan Islam ini begini, begitu dan seterusnya. Akhirnya 12 orang Yasrib ini menerima dakwah tersebut dan melakukan janji setia, disebut dengan Baitul Aqabatul Ula. Bai'ah al-Aqabah, Bai'atul Aqabah. Baitul Aqabah ini adalah janji setia orang-orang Yasrib untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari perjanjian tersebut, mereka meminta satu orang dai. Ya Rasulullah, kami telah masuk Islam nih 12 orang. Tapi kami harus pulang ke Yasrib. Yasrib itu adalah Madinah, kita sudah jelaskan tadi. Kami harus pulang ke Yasrib. Bisakah engkau mengirimkan kami seorang dai yang bisa mengajarkan kami Al-Quran? Kata Rasulullah SAW, sebentar, saya akan carikan seorang dai tersebut. Teringatlah Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW pulang bersama 12 orang Yasrib tadi. Sesampainya di sana, Mus'ab bin Umair singgahlah di sebuah rumah dari salah satu dari 12 orang sahabat tadi, namanya As'ad bin Zararah. Namanya As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah ini bukan orang yang juga terpandang di kalangan orang Yasrib. Bukan seseorang yang mulia. Dia orang biasa, masyarakat biasa saja. Tapi dia tahu bahwa di Yasrib itu ada 2 orang yang sangat memberikan pengaruh besar kepada masyarakat kota Madinah. Ditambah lagi, 2 orang ini adalah dari suku yang berbeda. Kita tahu Yasrib itu memiliki 2 suku besar penduduk aslinya, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini 2 suku yang tidak pernah ketemu, tidak pernah ada titik temu di antara mereka. Selalu ada saja yang dipermasalahkan. Dengan permasalahan tersebut terjadilah pertumpahan darah. Namun hal ini menyebabkan mereka sudah bosan. Timbullah kebosanan di antara mereka. Kenapa sih kita harus selalu berperang?
Kenapa sih kita harus menyelesaikan satu masalah, harus ada korban nyawa yang menghilang? Tidakkah bisa kita bicarakan dengan baik-baik? Mulailah mereka melupakan peperangan. Tapi tetap ada orang ketiga. Orang ketiganya di saat itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini sangat licik. Dia tidak banyak jumlahnya. Kenapa kok ada orang Yahudi di Madinah? Tentunya ini beda lagi sejarahnya. Kalau kita tarik sejarahnya bahwa kenapa orang-orang Yahudi banyak dan berpindah ke Madinah, mereka tahu bahwa Rasul terakhir itu diutus di kota Madinah ini, di Yathrib ini. Dari mana mereka tahu? Dari kitab-kitab Injil, dari kitab Taurat. Sehingga orang Yahudi, orang Nasrani tahu siapa itu Muhammad. Kalau dalam kitab mereka, Muhammad ini dikenal dengan Ahmad. Sehingga mereka berpindahlah di sana. Tujuan dan keinginan mereka agar yang diangkat menjadi Rasul itu adalah dari suku mereka, orang-orang Yahudi. Itu keinginan mereka. Karena Allah sebutkan bahwa Rasul terakhir akan diutus di Yathrib, di kota yang banyak pohon-pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Lalu mereka berbondong-bondong pindah di sana. Mana tahu yang diangkat menjadi Rasul itu adalah dari keturunan mereka. Tapi disayangkan yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang ketiga ini sangat bahaya. Sudah ada perdamaian dari dua suku besar ini, datang lagi orang ketiga mengadu domba, terjadi lagi peperangan. Inilah yang membuat orang-orang Yathrib tidak betah, sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan tentang Islam. Islam itu adalah agama yang damai, agama yang menghargai nyawa dan seterusnya. Tertariklah mereka. Oh, ini pas ini, agama ini cocok jika ajaran ini tersebar di Madinah. Sehingga para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, di Madinah itu Islam diterima tanpa ada pertumpahan darah. Sebagaimana kita ketahui, Islam ini datang ke Indonesia. Di Indonesia Islam ini diterima dengan baik. Tidak ada sejarah yang mencatat Islam itu disebarkan di Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dengan cara kekerasan, dengan pertumpahan darah. Tidak. Dengan cara dakwah, dengan cara yang baik, dengan kata-kata hikmah dalam berbicara. Itulah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, As'ad bin Zararah yang rumahnya ditempati oleh Mus'ab bin Umair, ditanya oleh Mus'ab, kata Mus'ab, lihat kecerdasan dari Mus'ab bin Umair. Makanya kata Rasulullah SAW menunjuk Mus'ab bin Umair ini, menunjukkan dia bukan orang biasa, bukan pemuda biasa. Terkumpul kesempurnaan pada diri Mus'ab bin Umair. Kesempurnaan yang ada pada diri Mus'ab bin Umair adalah beliau itu memiliki intelektual yang sangat bagus, kecerdasan berpikir, kemudian badan yang sehat dan kuat, dan yang tak kalah penting daripada keduanya adalah dia memiliki keyakinan akidah yang kokoh di dalam dadanya. Ini yang paling penting. Keyakinan tauhid, kalimat tauhid itu tertancap kuat pada dirinya. Sehingga tiga hal inilah yang menyebabkan sempurnanya diri Mus'ab bin Umair. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dikatakan Mus'ab bin Umair ini, kata para ulama, dia ini adalah ulul azminya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah para nabi dan para rasul ada ulul azminya yang mereka mendapatkan ujian yang sangat berat lalu bersabar di atas ujian tersebut. Di antara para rasul itu adalah seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulul azmi dari para nabi dan para rasul. Kalaulah seandainya ada dalam umat Nabi Muhammad ini ulul azmi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Mus'ab bin Umair ini adalah termasuk ulul azminya yang mendapatkan ujian sangat berat. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Mus'ab bin Umair bertanya, siapa tokoh yang ada di Madinah ini? Kata As'ad bin Zararah, ada dua tokoh. Yang pertama adalah Asyad bin Hudair, dan yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ini kata As'ad pada Mus'ab, wahai Mus'ab, jika dua orang ini bisa kita pengaruhi dan dia menerima agama Islam ini,
saya yakinkan bahwa seluruh orang yang ada di Madinah ini akan ikut memeluk agama Islam. Lalu kemudian tertarik Mus'ab, tertantang Mus'ab. Kalau begitu bagaimana caranya? Aku bisa bertemu dengan dua orang ini. Baik, aku akan usahakan, kata As'ad bin Zararah. Lalu kemudian dia sebarkanlah isu. Agar isu ini tersampaikan kepada dua tokoh ini. Isunya apa? Katakan kepada kedua tokoh itu bahwa ada dua orang, satu penduduk asli, satu pendatang. Yang dua orang ini akan merusak suku-suku yang ada di Yasrib. Kedatangan mereka berdua ini ingin memperpecah belah suku-suku, ingin merusak keyakinan-keyakinan nenek moyang. Sampaikan isu-isu ini kepada kedua orang tersebut. Lalu kemudian adalah seorang yang ditugaskan untuk menyampaikan itu. Dan sampailah ke telinga dua tokoh Madinah tersebut. Tentu sebagai seorang tokoh, melihat terancam rakyatnya, terancam kaumnya yang akan terpecah belah gara-gara kedatangannya ini, kemudian merusak keyakinan-keyakinan nenek moyangnya, datanglah tokoh yang pertama yang bernama Asyad bin Hudhair dengan membawa senjata yang lengkap, bawa tombak, pedang, lalu datang ke rumah As'ad bin Zararah. Sampainya di sana, lalu Asyad bin Hudhair ini menaruhkan tombaknya, dia tancapkan tombaknya dan berkata kepada Mus'ab bin Umair, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian kedua inginkan? Kata Mus'ab, saya tidak menginginkan apa-apa. Kalau kamu mau berdiskusi, duduk kita dengan tenang, jangan dengan cara emosi. Jadi ditenangkan dulu oleh Mus'ab, jangan dengan cara emosi. Mari kita diskusi, duduk sebentar, dengarkan. Lalu dipresentasikan oleh Mus'ab, kedatangan saya ingin mengajak saudara untuk masuk ke dalam agama Islam. Dijelaskan Islam itu A, B, C dan seterusnya. Tertarik Asyad bin Hudhair tadi. Kalau begitu ini bagus. Kalau memang ini bagus, silahkan diterima, kata Mus'ab. Kalau memang apa yang kami sampaikan, misi yang ingin kami jalankan ini adalah misi yang tidak baik, yang merugikan rakyat Anda, silahkan kami diusir dari tempat ini. Kata Asyad berpikir lagi, oh tidak, lanjutkan. Setelah dilanjutkan, kemudian beri izin oleh Asyad, kemudian tinggal satu tokoh lagi, yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian datang Sa'ad bin Mu'adz karena terdapat isu yang akan merugikan rakyatnya sangat besar. Sehingga dia datang ke dua orang tadi. Yakni As'ad bin Zararah dan Mus'ab bin Umair. Dia berdiskusi lagi. Dengan emosinya, marah, ingin membunuh, tapi ditenangkan oleh Mus'ab. Tenang. Alangkah lebih baiknya kita duduk berdiskusi dengan baik. Kita berbicara. Saya akan sampaikan apa niat dan tujuan saya sampai di sini, datang di sini. Jelaskanlah. Saya bawa ajaran agama Islam, dijelaskan A, B, C. Saya dibekali dengan beberapa surat Al-Quran, dibacakannya Al-Quran. Sehingga dengan bacaan Al-Quran itu ternyata luluh hati kedua orang pembesar tadi. Dakwanya dengan bacaan Al-Quran dulu. Beda, Al-Quran itu memang ketika dibacakan di zaman para sahabat-sahabat, dibandingkan dengan Al-Quran itu dibacakan di zaman kita. Jangan di zaman kita yang bukan orang Arab. Di zaman kita ini yang mereka terlahir dari, bahkan mungkin terlahir dari kedua orang tua yang berbahasa Arab, tinggal di negeri Arab, belum tentu paham Al-Quran itu dibacakan. Makanya kalau kita datang ke negara-negara Arab, lihat anak-anak remaja, kemudian apalagi anak-anak kecil, dibacakan ayat surah-surah pendek itu belum tentu mereka paham maknanya. Beda dengan zaman-zaman para sahabat. Kalau dibacakan Al-Quran itu tidak perlu lagi ada penafsiran. Karena mereka betul-betul paham. Al-Quran itu diturunkan dari bahasa mereka. Bahasa sehari-hari mereka. Nah sekarang, di zaman sekarang, bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab bukan bahasa sehari-hari seperti bahasa Al-Quran dan hadis. Sehingga mereka itu kalau dibacakan misalnya, li'ilafi Quraisy, coba tanyakan kepada anak-anak orang Arab sendiri. Mereka nggak paham itu. Karena bahasa sehari-hari mereka sudah bahasa pasaran, bukan bahasa yang memang dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, bahasa Arab yang
berbahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu biasanya hanya digunakan di kampus-kampus, di tempat-tempat yang para penuntut ilmu di sana. Jadi kalau bahasa sehari-hari, anak-anaknya, para remaja-remajanya, mereka gak bakalan paham. Sama juga seperti kita. Orang anak-anak remaja sekarang kalau dibacakan misalnya potongan ayat, dia tidak paham. Nah dulu, di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, dibacakan ayat itu, mereka langsung memahami, oh ini bukan perkataan biasa. Ini bukan buatan manusia. Tentu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dua pembesar ini luluh. Luluh hatinya yang tadi begitu datang dengan amarah yang begitu besar, pulang dengan hati yang tenang. Dan tidak hanya sampai di situ. Kedua pembesar ini yang luar biasanya adalah beliau mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan rakyatnya. Dia berkata kepada rakyatnya, kalian kenal aku? Pertama Usaid bin Khudair. Kalian kenal aku? Pada rakyat-rakyat yang dikumpulkannya. Kenal. Siapa saya? Engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami. Engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Semua pujian-pujian itu disebutkan. Baik. Kalau begitu, saya pastikan kepada kalian, apapun yang saya ucapkan kalian akan dengarkan? Iya, pasti. Kata mereka menjawab. Lalu Usaid bin Khudair mengatakan, ketahuilah bahwa saat ini saya memeluk agama Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ketika itu Usaid bin Khudair mengatakan, hendaknya kalian pun harus mengikuti keyakinan yang saya berada di atasnya. Tanpa ada penolakan sedikit pun dari rakyatnya, semua orang-orang pun ikut bersyahadat di depan Usaid bin Khudair. Begitu juga Sa'ad bin Mu'adz. Dia kumpulkan suku-sukunya, kemudian dia kumpulkan rakyat-rakyatnya, lalu kemudian dia bersyahadat di hadapan rakyat-rakyatnya dan diikuti oleh rakyat-rakyatnya tersebut. Sehingga kota Madinah keseluruhannya, ini penduduk aslinya. Kita tidak berbicara penduduk pendatang seperti Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Penduduk asli dari Yathrib, kota Yathrib itu semua memeluk agama Islam. Kecuali satu orang bernama Usairim. Nanti akan ada kisah tersendiri tentang Usairim ini. Usairim bin Abdul Ashhal. Ini adalah seorang sahabat. Pada akhirnya nanti memang dia masuk Islam. Tapi dia menunggu dulu sampai 3 tahun lamanya. Di tahun pertama Mus'ab ada di sana. Tahun kedua, tahun ketiga di peperangan Uhud. Ketika berkecamuknya peperangan Uhud, baru kemudian dia memeluk agama Islam. Minta izin ikut berperang. Sehingga dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang sahabat dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Padahal belum pernah meletakkan jidatnya untuk sujud walaupun hanya 1 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang sahabat yang dia belum sama sekali sholat. Jangankan sholat 5 waktu. Hanya 1 rakaat saja pun belum pernah sholat. Dialah seorang sahabat Usairim. Dan dia menunda keislamannya. Padahal semua orang Madinah ketika itu sudah meluk agama Islam. Tinggallah dia ingin melihat dulu situasi, kondisi bagaimana setelah orang-orang masuk agama Islam. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terbukalah hatinya. Dan ketika itu ada pengumuman dari Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah berkewajiban untuk ikut di perangan Badar. Ketika itu semua di sini maksudnya semua yang ada di situ di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ada sekitar ketika itu 300-an lebih ikut di peperangan Badar. Lalu di peperangan Uhudnya tahun 3 Hijriah itu sekitar 300 kaum muslimin. Termasuk di situ adalah Usairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu taala anhu. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Mus'ab bin Umair betul-betul rela mengorbankan dunianya. Meninggalkan kelezatan dunia yang selama ini beliau nikmati. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena keimanan yang sudah beliau rasakan lezatnya. Kalimat tauhid yang telah tertancap kuat di dalam dadanya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak sama sekali
terlihat besar di sisi beliau. Kalau bahasa kita, beliau ini kalau kenikmatan dunia udah capek lah. Kalau kita kan capeknya dunia ini udah capek. Kalau Mus'ab bin Umair itu, kenikmatan dunia ini apa yang tidak beliau nikmati? Pokoknya udah bosan lah dengan kenikmatan dunia itu. Sangat mudah bagi beliau ketika kecintaan terhadap kalimat tauhid, kecintaan beliau terhadap agama Islam, kecintaan terhadap akidah yang benar, mengalahkan sisi dunia yang beliau selama ini bergelut di dalamnya. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat antusias masyarakat Madinah yang begitu besar, tentu orang-orang pada kaget. Apa metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mus'ab ini? Bekal apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Kalau bahasa orang awamnya. Ini jimat yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Mus'ab. Padahal tidak ada jimat. Tidak ada bekal-bekal yang luar biasa. Tidak ada yang metode-metode dakwah yang diajarkan secara khusus, secara terperinci. Pertama sekali kamu sampaikan ini, kedua, ketiga, secara terperinci tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Mus'ab. Mus'ab hanya mengalir dakwanya sesuai dari pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis yang beliau dapatkan. Makanya ketika kita melihat riwayat-riwayat di atas terkait dengan antusias yang luar biasa penduduk kota Madinah, penduduk kota Yathrib menerima dakwah Rasulullah SAW melalui Mus'ab bin Umair ini, diteliti oleh para ulama. Apa sih metode yang digunakannya? Ternyata yang pertama yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu adalah, kata para ulama, ikhlas dan sabarnya dalam berdakwah itu modal utama beliau. Ikhlas, kemudian sabarnya ini. Kalau kita kan terkadang dalam berdakwah ini jangankan pada lingkup luang yang besar gitu. Dakwah kepada keluarga aja kadang kita agak sulit. Sudah tidak sabar gitu. Pengen banget hasilnya itu instan gitu. Udah capek nih, saya udah ngomong berkali-kali, kamu gak pernah dengerin. Ini yang terkadang yang tidak dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Emosi, beliau tetap tenang, sabar. Apapun yang beliau hadapi, beliau selesaikan dengan cara yang dingin, tidak dengan emosi. Ini yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian beliau itu memiliki fikih dakwah. Fikih dakwah itu menguasai, oh ini sekelompok orang yang lebih layak untuk dibacakan, untuk diajarkan adalah ini materinya. Beliau memiliki fikih itu, fikih dakwah namanya. Kemudian dia melihat, oh masyarakatnya lebih butuh dengan ini dulu yang pertama diajarkan. Dan juga dia melihat keadaan suku-sukunya, itu juga dia belum pelajari. Sehingga dakwah beliau itu diterima oleh masyarakat Yathrib. Kemudian beliau juga memiliki tutur kata yang baik. Tidak pernah beliau berkata kepada orang-orang kafir, wahai kafir, wahai musyrik, wahai najis. Walaupun dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa orang-orang musyrik adalah najis. Tapi beliau tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu di hadapan mereka-mereka ini. Tidak pernah Mus'ab bin Umair ini berbicara kepada orang Yahudi, wahai keturunan kera dan babi. Padahal Allah sebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah keturunan kera dan babi. Tapi tutur kata yang indah yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair sehingga ketika beliau berbicara orang-orang yang mendengarkan pun tersihir dan terpana dengan penjelasan-penjelasan Mus'ab bin Umair. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau memiliki materi-materi yang diajarkan. Ada materi-materi yang paling utama untuk diajarkan. Walaupun semua materi itu utama, tapi ada yang beliau prioritaskan, yang beliau utamakan. Ternyata yang beliau utamakan adalah tauhid terlebih dahulu. Bagaimana nih orang-orang Yathrib bisa mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun di satu sisi orang-orang Yathrib ini masih minum-minuman, masih berjudi, masih main perempuan, tapi ketika yang pertama sekali ditanamkan keagungan dan kebesaran Allah di dalam hatinya, ini maksiat-maksiat yang seperti ini akan mudah ditinggalkan.
Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam berdakwah, yang pertama sekali yang beliau dakwakan adalah pengenalan terhadap Allah. Setelah kenal Allah, mereka akan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat yang mengharamkan khamar, akan mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Makanya kita lihat, ada beberapa saudara-saudara kita yang mereka ikut di kajian sunnah, masih ada yang merokok, biarkan. Mana tahu pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan hidayah. Setelah dia belajar tauhid, kemudian ada pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sehingga ketika ada pengharaman terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaannya, sangat mudah dia tinggalkan. Dan itulah metode dakwah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak melihatkan maksiat-maksiat. Memang maksiat itu bahaya. Tapi ada yang paling terpenting yang ingin kita ajarkan dulu kepada masyarakat. Makanya kata para ulama, itu tidak disentuh sama sekali Mus'ab bin Umair. Ada maksiat-maksiat yang terjadi di hadapan beliau, tapi ada yang lebih utama yang ingin beliau sampaikan. Dan materi itulah yang beliau sampaikan berupa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasa metode yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair adalah beliau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sampainya di sana itu beliau tidak langsung memporak-porandakan ini adalah Tuhan yang tidak benar, apa yang kalian sembah ini semua hancurkan. Tidak, tapi pertama sekali nyampai dibacakan Al-Qur'an, dakwakan Al-Qur'an. Dan metode ini sekarang banyak digunakan oleh para dai-dai sunnah. Ke daerah-daerah mereka tidak dulu berceramah, mereka tidak mengajarkan tauhid dulu. Yang mereka sampaikan kepada orang-orang kampung, kedatangan kami dari kampus fulan, kami ada tugas lapangan, izinkan kami untuk nginap di masjid ini. Tujuan kami adalah untuk mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kecil. Dan metode seperti ini sudah digunakan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi caranya untuk mengkelabui masyarakat. Kalau dikatakan nanti, izinkan kami mau berdakwah di sini, kamu berceramah, kitab yang kami gunakan adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana respon masyarakat? Pengusiran yang akan didapatkan. Tapi kalau kita katakan datang kita ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil ini, siapa yang menolak? Al-Quran kok yang diajarkan? Itulah yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, metode yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair sesampainya di lapangan dakwah yang beliau akan berdakwah di sana, yang pertama sekali beliau temui adalah pembesar-pembesarnya. Dan ini juga harusnya kita miliki metode dakwah ini. Artinya ketika kita berdakwah di sebuah daerah, yang pertama sekali yang harus kita rangkul adalah penguasanya, pejabat-pejabatnya. Bagaimana caranya agar mereka, walaupun mereka tidak ikut di dalam kajian kita, tapi mereka itu tahu dan kenal kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita. Kita sampaikan di masjid kita, wahai Bu Lurah misalnya, wahai Pak Lurah, wahai siapalah ya pejabat-pejabatnya. Kita kenalkan, ini loh kajian-kajian kita, tidak ada yang berbahaya insyaAllah. Jadi kita rangkul, walaupun tidak dengan cara mengenalkan kajian, bisa jadi dengan cara-cara yang lain. Ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakatnya. Misalnya Pak Lurahnya mengadakan, kita akan di masyarakat ini ada rencana membuat atau gotong royong lah atau apalah. Nah kita jangan lupa ikut andil di sana. Jangan sampai kita orang yang tanda kutip tertuduh kajian-kajiannya tidak benar, kemudian di dalam bermasyarakat pun kita betul sangat kurang aktif, maka ini akan sangat membahayakan dakwah kita. Makanya kata para ulama, berdasarkan dari pengalaman Mus'ab bin Umair ini, beliau dekatnya dengan orang-orang terbesar itu yang pertama sekali yang beliau lakukan. Makanya ketika para dai-dai yang datang ke daerah-daerah yang mereka dekati pertama sekali bukan masyarakatnya, izin dulu. Surat jalannya, mohon maaf kami ada utusan dari sini, dari lembaga ini untuk berdakwah di sini. Silahkan apakah kami diizinkan. Kalau sudah ada surat izin ini, lalu kemudian nanti akan mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam dakwah, kita sudah ada backup, gitu. Sudah ada backing untuk membela dakwah kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan tak kalah penting daripada hal itu, metode yang beliau miliki adalah beliau betul-betul menanamkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kecintaan beliau kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Beliau cinta kepada Allah dan Allah pun cinta dan ridho kepada beliau. Ini sebuah hal yang pasti. Beda dengan kita. Kita mungkin kalau ditanya cinta kepada Allah, kita akan jawab cinta kepada Allah. Tapi apakah cinta kita itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah cinta kepada kita? Tidak ada yang tahu secara pasti. Kita cinta kepada Allah, iya. Hal ini tidak diragukan lagi. Tapi apakah cinta kita itu dibalas oleh Allah dengan kecintaannya? Kita tidak tahu jawaban secara pasti. Harapannya kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti atau tidaknya kita dicintai oleh Allah, tidak ada yang tahu jawabannya. Beda dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair cinta kepada Allah dan Allah pun membalas cintanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia mudah diterima oleh siapa saja ketika beliau berdakwah. Oleh karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda", apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. "Wahai Jibril, tu si fulan aku cintai." Maka cintai fulan tersebut. Mulailah Jibril mencintai si fulan itu. Lalu Jibril tidak hanya sampai di situ cintanya. Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit. "Wahai penduduk langit, para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintailah si fulan tersebut." Maka seluruh penduduk langit pun mencintai si fulan ini. Dan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk langit mencintai si fulan ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yudha'u lahul qabul fil ar." Tanda Allah mencintai seorang hamba, seorang fulan ini di dunia adalah Allah berikan kemudahan untuk diterima oleh masyarakat-masyarakat. Dan itu telah didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap dakwah beliau. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir metode yang beliau lakukan sehingga dakwah beliau mudah diterima oleh masyarakat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merusak agama beliau dengan iming-iming dunia. Kita tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini dunianya tidak ada yang melawan, tidak ada yang bisa membandingkannya. Sehingga di saat beliau pun memeluk agama Islam, Rasulullah SAW tidak pernah memberikan iming-iming terhadap pekerjaan, perbuatan atau ibadah yang dilakukan dengan dunia. Padahal Mus'ab bin Umair melewati satu peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, yaitu peperangan Badar, mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan kepada Mus'ab bin Umair. Sengaja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu sosok seorang Mus'ab bin Umair ini tidak boleh dirusak agamanya dengan dunia. Makanya metode ini yang layaknya, yang seharusnya kita lakukan, kita terapkan di rumah kita. Ketika kita memiliki anak tersebut jangan diiming-imingkan dengan dunia ketika beribadah. Contoh, nah yuk kita sholat subuh berjamaah. Setiap kali kamu sholat subuh berjamaah, ayah kasih jajan 10.000. Boleh atau tidak? Para ulama mengatakan boleh. Untuk tahap pembelajaran boleh dalam masalah seperti ini. Tapi alangkah lebih baiknya tidak itu dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW tidak melakukan itu kepada Mus'ab bin Umair. Kenapa? Ketika nanti di suatu saat kita tidak memberikan dia jajan, karena mungkin kita safar atau kita lupa, dia tidak akan sholat subuh. Sama seperti anak kita misalnya hafal Al-Quran, 1 juz, 2 juz, lalu kita berikan hadiah. Bukan karena hafalan Al-Qurannya, katakan kepada anak kita, ini hadiah, boleh kita memberikan hadiah kepada anak kita, tapi harus kita jelaskan. Nah, ini hadiah sepeda yang ayah belikan. Ini bukan karena hafalan Al-Quranmu. Ini karena semangat kamu meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Ini hadiah ayah belikan. Adapun karena hafalan Al-Quranmu, ayah tidak mungkin bisa membalasnya. Ayah tidak akan bisa memberikan ganjarannya. Dan ganjaran itu hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah pada Allah pahalanya. Kamu salat subuh, minta pahala, minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh yang kamu lakukan. Enggak mungkin ayah bisa balas itu dengan 10.000. Adapun 10.000 yang ayah kasih ini
ini sekedar jajan karena kamu anak ayah. Kamu ini anak ayah, saya kasih 10.000. Bukan karena sholat kamu. Dan itulah yang metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mus'ab bin Umair. Dan kepada sebagian besar kaum muslimin dari kalangan sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mengiming-imingkan dunia dari ibadah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Walaupun dengan terkadang dakwah dengan cara dunia juga diperlukan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan di antara asnaf yang menerima zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Di antara asnaf menerima zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang mu'allaf. Mu'allaf itu apa? Bukan orang yang baru masuk. Bukan hanya orang yang baru masuk Islam yang disebut mu'allaf. Tidak. Kata para ulama, makna mu'allaf itu sangat umum. Bahkan mu'allaf itu bisa diterjemahkan dengan preman-preman yang hatinya keras, memusuhi dakwah. Lalu kita ada nih zakat kita, uang zakat kita. Yuk kita kasih ke orang tersebut. Mudah-mudahan hatinya luluh. Hatinya lembut. Menerima dakwah. Boleh, tidak masalah. Jadi untuk melembutkan hati-hati mereka, agar mereka bisa menerima agama Islam, menerima dakwah, boleh kita berikan harta zakat tersebut. Berupa dunia. Begitu juga hadiah-hadiah yang kita berikan. Kita lihat nih, ini potensi nih, si fulan ini akan merusak kajian kita nih. Dakwah kita nih di musola kita ini. Yuk kita kumpul berapa-berapa lalu kita berikan hadiah. Yuk kita ke sana. Mana tahu nanti hatinya luluh. Ini yang membuat dakwah Mus'ab bin Umair diterima. Jadi beliau betul-betul pelajari siapa orang-orangnya di Madinah tersebut. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair mendapati yang terakhir adalah ketika beliau berada di peperangan Uhud. Perangan Badar tidak banyak sejarah tentang beliau karena sejarah tentang perang Badar ini tidak terlalu memiliki riwayat-riwayat yang banyak tentang beliau karena dalam peperangan Badar ini pihak kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada peperangan Uhud. Di peperangan Uhud, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab ditunjuk sebagai duta besarnya. Artinya panglima perang yang diamanahi untuk memegang liwa. Liwa itu bendera. Jadi setiap peperangan itu ada bendera-benderanya. Misalnya kaum muslimin itu ada 4 bendera misalnya. Bendera itu salah satunya dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Nah, yang megang bendera ini tentu bukan sembarang orang. Tentu orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera tersebut adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kecerdasan yang luar biasa. Strategi perang yang tidak diragukan lagi. Lalu bendera tersebut diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Kita tahu di peperangan Uhud ini, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang kekalahan itu berpihak kepada kaum muslimin. Dan sebab daripada kekalahan itu sama-sama kita ketahui tidak banyak. Satu, yaitu bermaksiat kepada Rasulullah SAW dengan cara tidak mendengarkan instruksi dari Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa pertama sekali pasukan kaum muslimin itu ada 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini dikompor-komporin sama orang munafik, gembong munafik. Ngapain kalian ikut Muhammad? Tahukah kalian musuh yang kalian akan hadapi adalah jumlahnya 3.000 orang? Kita ini jumlah kita 1.000 loh. Akhirnya mulai ada rasa-rasa takut. Mundur dari 1.000 orang itu 300 orang mundur. Tidak jadi ikut berperang bersama Rasulullah. Total jumlah kaum muslimin di peperangan Uhud itu 700 orang. Dari 700 ini 50 orang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk berada di sebuah bukit. Namanya Bukit Rumah. Bukit Rumah tempat para pemanah, ahli pemanah di sana. Ditunjuk oleh Rasulullah 50 orang. Kalian di sini. Dan pesan Rasulullah SAW satu kepada pasukan pemanah ini. Kalian tidak boleh turun dalam keadaan apapun. Tetap kalian berada di atas bukit ini sampai aku memerintahkannya. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kalah maupun dalam keadaan menang. Kalian tetap berada di bukit tersebut. 50 orang ini pun pertama sekali menjalankan amanah tersebut. Namun dalam peperangan itu ada 3 jasa seorang sahabat yang begitu luar biasa. Di antara adalah Hamzah. Yang pada akhirnya nanti dia akan wafat dan mati syahid di peperangan tersebut. Yang dibelah dadanya lalu jantungnya diambil oleh Hindun.
Dan itu terjadi di perangan Uhud. Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair. Ini saudara mereka, saudara. Dan saudara dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini orang yang sangat kuat. Mereka memiliki strategi perang untuk melemahkan semangat perangnya pasukan musuh. Mereka bertiga ini mengincar siapa-siapa musuh-musuh yang megang bendera. Jadi sukulan megang bendera. Mereka kejar yang megang bendera tersebut, mereka tumbangkan sehingga benderanya jatuh. Tadi lagi di sana yang megang bendera jatuh. Mereka pasukan musuh ini mengira sudah kalah. Padahal jumlah mereka masih banyak. Lalu dipukul mundur. Mundurlah pasukan musuh ini. Dilihat oleh pasukan memanah. Oh, ini sudah kocar-kacir, mundur. Dilihat harta rampasan perang sudah berserakan di kancah peperangan. Kemudian para wanita-wanita, istri-istri, perempuan-perempuan yang cantik-cantik kemudian sudah berlarian. Amburadul naik ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Berinisiatiflah 50 orang yang ditunjuk tadi. Sekitar 43-an atau 45 orang turun. Padahal Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin dari 50 orang ini mengatakan jangan turun, jangan turun. Tapi mereka tetap berinisiatif untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Ternyata ada 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu belum muslim. Dipimpin oleh Khalid bin Walid 200 pasukan. Beliau ini Khalid bin Walid dengan 200 pasukan ini tidak berada di tengah-tengah kancah peperangan. Di medan peperangan. Dia memantau dari jauh bagaimana peperangan. Ternyata dia lihat pasukan dia dipukul mundur oleh kaum muslimin. Lalu kemudian dia datang dari arah belakang mengitari namanya Gunung Uhud yang begitu besar. Dia putar Gunung Uhud tersebut. Dan dia melihat dalam kondisi sahabat-sahabat yang tadi di atas bukit sudah turun. Sangat mudah bagi Khalid dan pasukan yang 200 ini untuk mengalahkan 45 pasukan yang sedang tidak siap untuk berperang. Sedang dalam keadaan mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian Khalid pun naik di bukit tersebut untuk memukul mundur 5 pasukan yang tersisa di atas bukit rumah itu. Nah, para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa jasa dan sikap dan yang terjadi pada diri seorang Mus'ab bin Umair. Dia diamanahi di saat itu untuk megang bendera. Di saat kaum muslimin dalam keadaan terkepung dari pasukan sebelah kanan dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid. Dari sana dikepung oleh sekitar 2.800 pasukan musuh. Padahal di tengah-tengah kaum muslimin, berada di tengah-tengah sekitar pasukannya tersisa hanya 650-an. Tadi dari 700 sudah ada yang korban meninggal, sekitarlah pasukannya tersisa 650-an. Terkepung di tengah-tengah. Dalam kondisi terjepit seperti itu, Mus'ab bin Umair tidak ingin mengalahkan semangat kaum muslimin. Tidak ingin menjatuhkan semangat berperangnya kaum muslimin. Ketika itu dia tetap memegang bendera dengan kokoh dan kuatnya. Datang seorang musuh yang bernama Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini, yang pada pertemuan yang lalu kita sempat ceritakan, dia inilah orang yang memukuli Rasulullah SAW dengan pedang. Bahu Rasulullah SAW dipukul dengan pedang yang begitu tajam, sampai rasa pegal dan sakitnya bahu Rasulullah SAW itu sebulan baru hilang. Bahkan Ibnu Qami'ah inilah yang menebaskan kepala Rasulullah SAW hingga berdarah. Walaupun ketika itu Rasulullah memakai helm, helmnya itu pun pecah. Dan pecahan dari helm itu menancap di pipi-pipi Rasulullah SAW. Ini sudah kita bahas. Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah inilah yang menewaskan Mus'ab bin Umair. Ibnu Qami'ah ini melihat, dia mengira, ini Rasul ini. Ini Muhammad itu. Karena memang kita jelaskan di awal tadi bahwa Mus'ab bin Umair adalah sosok sahabat yang betul-betul mirip dengan Rasulullah SAW. Dari kejauhan dia lihat rambutnya begitu rapi, kemudian pakaiannya dan seterusnya, lihat postur tubuhnya. Oh, ini Muhammad ini. Dalam keadaan memegang bendera. Dari kejauhan Mus'ab bin Umair berlari dengan pedang yang begitu tajam. Lalu dia tebaskan pedang tersebut ke tangan sebelah kanannya Mus'ab yang dalam keadaan megang bendera. Apa yang terjadi pada tangan Mus'ab? Tangannya pun terputus. Lalu dia tidak ingin bendera ini jatuh. Karena kalau jatuh, ini adalah bukti bahwa kaum muslimin sudah hampir-hampir kalah.
lalu dia tetap ingin memberikan semangat kepada kaum muslimin, dia ambil bendera itu lagi, tidak sampai jatuh, dia pindahkan ke tangan sebelah kirinya. Dari jauh Ibnu Qami'ah berlari lagi untuk menyerang Mus'ab bin Umair, dia tebaskan pedangnya yang begitu tajam ke tangan sebelah kirinya Mus'ab bin Umair. Sampai tangan Mus'ab bin Umair pun terputus yang kedua kalinya. Terputus, terpisah dari lengannya. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair tetap tidak mau menyerah. Agar bendera tersebut tetap terkibarkan di tengah-tengah kancah peperangan. Akhirnya dia memeluk bendera tersebut dengan tangan yang terputus seperti ini. Dia peluk bendera tersebut. Lalu kemudian melihat semangat yang luar biasa pada diri Mus'ab bin Umair ini, Ibnu Qami'ah pun mengambil sebuah tombak. Yang tombak tersebut dia tancapkan ke dadanya. Dada Mus'ab bin Umair. Sehingga tombak itu menembus sampai ke belakang Mus'ab bin Umair. Nah di saat itulah Ibnu Qami'ah berteriak-teriak. Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal, Muhammad telah meninggal. Mendengar kalimat tersebut, isu-isu itu, berita-berita yang tersebar Muhammad meninggal, para sahabat pun lemah. Hilang semangatnya untuk melanjutkan peperangan. Lalu luar biasa, Mus'ab bin Umair untuk mengembalikan semangat tersebut, dia membacakan sebuah ayat dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-144. Kata beliau, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dalam keadaan terluka parah, tapi tetap dia berteriak untuk membacakan ayat tersebut. Kata beliau, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu. Ada generasi-generasi rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendahulu-pendahulu beliau, para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa in mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Kata Mus'ab berteriak dengan membaca ayat ini, afa in mata, apakah jika Rasul Muhammad SAW ini mati, au qutila atau terbunuh, apakah kalian akan murtad? Kata Mus'ab bin Umair, apakah kalian murtad lalu kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian? Sehingga kalian tidak ada semangat untuk melanjutkan peperangan? Kemudian dilanjutkan, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Kalau seandainya kalian pun murtad, meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh itu tidak membahayakan dan tidak merugikan Allah sedikit pun. Ayat itu dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Nah ketika itu Umar bin Khattab mendengarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal, telah terbunuh. Kata Muhammad, tidak. Umar pun berteriak di saat itu, mengambil kesempatan untuk berteriak, Muhammad belum meninggal, Muhammad belum meninggal. Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika itu diburu-buru, dicari-cari oleh Abu Amir Al-Fasiqi. Abu Amir Al-Fasiqi ini adalah asal muasalnya dia orang Madinah asli. Karena tersakiti, seharusnya calon kuat yang menjadi pemimpin di Madinah, di Yathrib itu adalah Abu Amir ini. Namun datang seorang pendatang dari luar dan diangkat menjadi pemimpin, ada muncul rasa, kecemburuan lah. Iri, dengki. Kemudian dia membuat buah lobang-lobang, dan lobang tersebut keinginannya adalah kaum muslimin bisa masuk ke dalam lubang tersebut, dalam perangkap itu ditutupi dengan daun-daun kurma. Ternyata yang masuk dalam lubang tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah Ibnu Qami'ah ternyata betul Nabi Muhammad SAW belum terbunuh, dan dia sangat geram dengan Muhammad dengan lubang yang begitu kecil tadi. Dan Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi memang Nabi Muhammad SAW berpakaian perang yang lengkap, semua tubuhnya dipakaikan, disarungkan dengan besi, kemudian pakai helm. Dan saking kesalnya Ibnu Qami'ah ini ternyata Nabi Muhammad belum meninggal, dia pukulkan habis-habisan Nabi Muhammad SAW dari atas. Melihat kejadian itu, ada beberapa sahabat seperti Zubair, seperti Talha menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari lubang itu. Dia pukul mundur Ibnu Qami'ah ini, dan Ibnu Qami'ah ini lari terbirit-birit, dan beliau selamatkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Zubair bin Al-Awwam. Kita tahu Zubair bin Al-Awwam seorang sahabat Nabi SAW yang berjasa di dalam penyelamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir karena memang Mus'ab bin Umair meninggal dunia di peperangan Uhud, terjadilah kesedihan sangat besar dialami oleh para sahabat-sahabat.
Yang buat sedih para sahabat adalah seorang yang kaya raya meninggal dalam keadaan ketika dibaluti dengan pakaian yang tidak tertutup seluruh tubuhnya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, nah hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang bernama Abi Wa'il. Kami pernah mengunjungi Khabbab. Khabbab teman dekatnya Mus'ab bin Umair. Lalu berkata, hajarna ma'an Nabi SAW. Khabbab pun mengatakan, kami dulu berhijrah bersama Nabi SAW menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Allah yang membalas pahala kami tersebut. Dan tidaklah pahala kami itu dibalas oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Hanya saja Mus'ab bin Umair, kata Khabbab, qutila yauma Uhud. Dia terbunuh di peperangan Uhud. Wa taraka namrah. Dia meninggalkan pakaian, cuma satu setel pakaian. Iza ghattayna biha ra'sahu badat rajlahu. Kalau kami tutup pakaiannya tersebut, kami tarik ini untuk menutupi kepalanya, terlihatlah kakinya. Kalau kami tarik ini pakaiannya untuk menutup kakinya, terlihat kepalanya. Akhirnya dalam kondisi seperti itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW untuk memerintahkan para sahabat tutup kepalanya dengan pakaian tersebut, dan kaki yang tersisa tidak tertutupi itu tutup dengan rerumputan yang bernama idkhir. Idkhir ini adalah rerumputan yang tumbuh di padang pasir tapi memiliki aroma yang sangat wangi. Itu namanya idkhir. Kalau dibakar rumput itu, dia asapnya akan mengeluarkan aroma wangian. Nah kata Rasulullah SAW, ambil dedaunan rerumputan idkhir lalu dibalutkan di kaki Mus'ab bin Umair dan dikuburkan dalam keadaan yang seperti itu. Dan melihat kondisi yang seperti ini, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersedih. Namun mereka ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi bakin." Sesungguhnya apa yang ada di sisi manusia itu tidak akan kekal, kan sirna. Hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lah yang kekal. Inilah yang diingat oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari kisah seorang sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair ini, yang begitu penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berharga, dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.